Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing HP dari brand Jepang yang saya dapat itu murah pas flash sale di harga 990 ribuan. Kalau harga normalnya sih saya kurang begitu minat ya untuk beli. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Sharp Aquos V7 Plus. Nah, HP ini tuh rilis di Indonesia tahun 2023. Yang waktu itu harganya memang overpriced banget. 2,5 juta kurang 1000 untuk yang versi 4/128. Versi di atasnya ada 6/256 GB. Itu harganya 3 juta kurang 1000. Satu hal yang paling overpriced dari HP ini adalah di bagian prosesornya. Ya, harga segitu cuma dapat Helio G37. Ini lebih overpriced ya daripada keluarga BBK Group. Dan memang brand Sharp ini tuh harga rilisnya ya paling overpriced ya dibanding HP-HP lain. Tapi dalam hitungan beberapa bulan, minimal 1 bulan, itu harganya udah terjun bebas, bisa sampai 50%. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan boxnya. Ini untuk yang versi 4/128. Ini kita lepas dulu untuk plastiknya, biar kelihatan nggak begitu silau di kamera. Ya, ini garansinya itu selama 1 tahun. Nah, untuk box dalamnya ini polosan aja ya, warna putih. Ya, ini cuma kertas kayak gini aja, bisa kita slide. Untuk spek lengkapnya nanti kita lihat lebih jauh ya. Ini langsung kita buka aja. Di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, ini kita taruh dulu. Terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Ini kertas apa nih? Cara bergabung dengan Z-Flix. Ya, nggak tahu ini gunanya untuk apa. Terus di sini ada kabel USB. Nah, mantapnya di sini tuh udah kayak HP flagship aja. Tipenya itu C2C, bukan lagi Type A to Type C. Terus ada kepala charger yang punya output maksimal di 15 volt 2 ampere atau 20 volt 1,5 ampere. Mantap ya. Di sini sampai 30 watt ya. Meskipun untuk HP-nya sendiri itu maksimal di 18 watt ya. Setidaknya di sini kita dapat lebih. Nah, mantapnya di sini tuh seperti kebanyakan Sharp masih dapat earphone. Karena jarang-jarang banget ya di HP lain dapat seperti ini. Dan terakhir ini ada SIM ejector. Sayangnya di sini tuh kita nggak dapat silicone case. Dan sekarang kita lihat di HP-nya. Nah, di sini ada beberapa poin selling ya, seperti baterainya itu 5010 mAh, ada NFC, fast charging seperti yang saya sebutin tadi, yaitu 18 watt, triple kamera 50 megapiksel, Helio G37, 90 Hz super display. Oke, ini kita lepas. Dan di bagian back covernya seperti ini warna biru. Ini lebih ke ungu sih ya. Di boxnya ini keterangannya biru, blue. Tapi ini lebih ke ungu sih. Nah, untuk desainnya jujur saya pribadi itu suka karena model kameranya itu nggak seperti kebanyakan HP lain yang itu mirip-mirip. Di sini punya ciri khas. Untuk bahan di sini dari plastik, tapi finishingnya itu menyerupai kaca. Dan di sini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini apa ini nyebutnya untuk finishingnya. Terus untuk framenya sama juga dari plastik dan di sini tuh punya finishing dual tone. Nah, guratan-guratan setengahnya. Dan setengahnya ini halus dan handlingnya itu enak, nggak cuma rata gitu aja. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor vibrasi di jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume di sisi atas. Nah, mantap, di sini ada secondary untuk mikrofon dan juga speaker kedua. Karena HP ini punya dual speaker stereo. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan speaker utama. Di bagian belakang ada tulisan Sharp Aquos dan anggap aja itu cuma satu kamera. Yang dua ini lensa depth dan juga makro masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Housing kameranya di sini cakep ya. Dan jujur sih untuk finishingnya di sini digarap dengan sangat rapih, nggak ada finishing yang kasar. Ya, memang ini khas dari HP Jepang ya. Terus di bagian depan sayangnya nggak dapat screen protector bawaan. Ya, tapi untuk saya pribadi itu nggak masalah. Toh biasanya itu langsung saya kletek aja ya bawaannya dan diganti dengan tempered glass. Di sini ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan.
Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Sharp Aquos V7 Plus. Memang terkesan jadul ya di zaman sekarang, model water drop notch. Tapi kalau kita lihat harga sekarang yang murah, ini masih bisa diterima. Toh brand lain itu juga masih banyak yang seperti ini. Ada Samsung, Xiaomi, Vivo. Kalau dari Transcend Holdings itu udah pakai punch hole. Beda cerita kalau harga pas pertama rilis 2,5 juta. Itu memang satu hal yang ya bolehlah kita debatkan, masih model water drop notch. Nah, untuk resolusi di sini tuh masih HD plus ya, panelnya IPS dan refresh rate 90 Hz. Cuma di sini nggak selalu mulus 90 Hz, itu terkadang kerasa ya frame karena memang kemampuan dari prosesornya Helio G37 itu lebih cocok 60 Hz aja. Kalau 90 Hz itu kerasa memaksakan. Untuk kualitas warna di sini termasuk cukup bagus ya, warnanya itu memang ya masih oke lah dibanding keluarga Transcend Holdings yang punya harga 1 juta lebih sedikit. Di sini memang lebih enak dilihat. Untuk bezel memang untuk kanan kiri ini cukup tipis ya, bisa dikatakan tipis. Atas juga cukup tipis, memang bagian dagunya ini cukup tebal. Nah, untuk aplikasi bawaan sebenarnya tadi itu ada beberapa aplikasi bloatware, tapi tenang ya, semuanya itu bisa kita uninstall. Dan di sini jadi bersih. Ini tersisa aplikasi dari keluarga Google. EasyFix ini bukan aplikasi bloatware ya. Ini aplikasi untuk kita klaim garansi. Ternyata ini tuh garansi setahun layar pecah. Tuh kalian bisa lihat sendiri. 1 tahun garansi perlindungan layar pecah. Cuma untuk harga sekarang yang udah murah, apakah garansinya ini masih berlaku? Kalau pas harga dulu mulai 2,5 jutaan itu masih masuk akal sih. Dan memang Sharp ini garansinya berani di seri-seri terakhir ini seperti seri 9, Zen 9, R9 dan R9 Plus itu garansi ganti baru selama 2 tahun. Gila, itu berani banget. Cuma ya itu harganya itu mahal. Oke, kita cek di bagian pengaturan, terus masuk ke sistem tentang ponsel. Nah, di sini UI-nya seperti ini ya, di bagian tentang ponsel, versi Android-nya 13. Dan tadi itu sempat dapat updatean cuma security patch. Sekarang itu terakhir ada di 1 Februari 2024. Dan kedepannya ya ini mungkin ya nggak bakal dapat versi Android 14. Di sini ada keterangan spek seperti layar, CPU dan lain-lain. Nah, untuk UI-nya ini memang kerasa beda banget ya dibanding UI HP-HP Cina yang dimana itu mirip-mirip. Ini memang ya menggambarkan UI HP dari brand Jepang, itu memang kerasa khas banget. Kita lihat di bagian tampilan. Nah, untuk refresh rate tadi udah saya sebutin ya, itu 90 Hz. Nah, di sini ada pilihan untuk otomatis. Nah, di sini ada fitur advanced display ya, meningkatkan gambar, peningkatan video, peningkatan game. Dan ada yang namanya itu mode layar sinar matahari atau sunlight display. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari, itu kecerahannya di boost. Kemudian untuk fitur NFC di sini ada. Nah, untuk UI-nya di sini Android Standard Edition ya, bukan Go Edition. Tapi menurut saya Helio G37 itu lebih cocoknya dipasangin Go Edition aja supaya lebih ringan. Kalau Standard Edition itu menurut saya di zaman sekarang cukup keberatan. Untuk menu multitasking di sini ada fitur jendela mengambang. Oke. Sekarang kita cek lebih dalam ya untuk spek hardware-nya di aplikasi device info HW. Untuk storage yang pasti di sini masih bertipe eMMC 5.1 ya. Memang Helio G37 itu belum support UFS. Cuma di aplikasi ini kebacanya itu Helio P35. Ya pada intinya itu sama aja sih, cuma rebrand Helio G37 dengan P35. Perbedaannya Helio P35 itu cuma support layar 60 Hz, kalau G37 itu 90 Hz. Terus untuk bagian screen resolusinya 1600 x 720 atau HD+. Ya, untuk penyimpanan di sini RAM-nya itu versi 4 GB, untuk storage 128 GB. Ada versi 6/256 GB. Ya, di zaman sekarang ini ngepas banget ya, apalagi ini tuh pakai Android Standard Edition. Itu lebih berat dibanding Go Edition. Paling cocok RAM 4 GB itu dipakein Go Edition. Ya, tapi untuk dipakai harian standar, harian ringan, ini masih oke lah. Terus untuk kamera belakang ini resolusinya 50 megapiksel pakai Hynix H5021Q dan depan 8 megapiksel Galaxy Core, lainnya ini 2 megapiksel masing-masing. Lensa depth dan juga makro. Baterainya 5010 mAh, fast chargingnya
tadi itu 18 watt. Untuk sensor di sini ya magnet gak ada, giro juga nggak ada. Untuk WiFi di sini sudah support 5 GHz. Nah, di sini saya nggak akan tes lebih jauh ya seperti game, benchmark dan lain-lain. Karena udah dapat gambaran ya gimana Helio G37 di zaman sekarang itu cocoknya dipakai buat apa. Apalagi ini RAM-nya itu cuma 4 GB. Ya setidaknya buat komunikasi ini masih lancar, lebih cocok buat orang yang baru pindah dari feature phone ke smartphone. Mungkin kalian masih ada yang penasaran kira-kira berapa skornya Helio G37 Antutu Benchmark versi 10. Di sini dapat di angka 144 ribuan, CPU-nya dapat 40 ribuan dan GPU 18 ribuan. Ya, memang kecil. Kalau ngayal buat ngegame ini cocoknya buat game casual aja, buat game Mobile Legends. Itu setting rata kiri aja kurang begitu enak Helio G37. Untuk multi sentuh ini mantap ya. Sub itu memang rata-rata 10 titik sentuhan. Kemudian kita cek di aplikasi DRM Info. Nah, mantapnya di sini untuk Wi-Fi-nya itu udah L1 bukan lagi L3. Jadi bisa nonton video Netflix di resolusi HD ataupun Full HD. Terus kita lihat di bagian kamera ya, untuk kamera belakang. Ini resolusinya 50 megapiksel, tadi udah saya sebutin. Yang dua ini ya anggap aja sebagai pemanis aja, makro dan juga depth masing-masing 2 megapiksel, dan depan itu 8 megapiksel. Di sini ada mode auto video, bisa merekam hingga resolusi bisa di Full HD aja ya 30 fps, dan jelas nggak ada yang namanya itu stabilisasi karena nggak ada yang namanya itu giro. Dan depan ini sama aja ya di resolusi Full HD 30 fps. Terus di sini ada mode AI Live Shutter, Portrait, Pro, dan Panorama. Untuk Pro, shutter speednya ini mentok di seperempat detik aja ya, nggak sampai sedetik. Mana fokus masih ada. Nah, berikut beberapa contoh foto dan video yang diambil dari Sharp Aquos V7 Plus. Oke, jadi seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Sharp Aquos V7 Plus. Ya, di sini memang buat jalan getar ya, karena nggak ada yang namanya tuh stabilisasi. Kalau buat kualitas gambar gimana menurut kalian? Di sini saya lebih ingin tes untuk kualitas mikrofonnya, yang dimana di sini udah punya dual mikrofon. Sedangkan ini untuk hasil video dari kamera depannya, itu sama ya dengan video dari kamera belakang tadi, yaitu sudah ada 30. Kemudian kita tes ya untuk kualitas speakernya, yang dimana di sini udah dual speaker stereo. Nah, ini kualitas speakernya termasuk enak ya, bahkan paling enak sih kalau kita bandingin dengan HP lain harga sekelas ya. Sekarang 1,2 juta. Di sini tuh balance dan juga detailnya dapet banget. Bassnya itu masih keluar. Bahkan ini kalau dibandingin dengan kualitas dual speaker stereo dari Technospark 30 Plus ya, Pro ding, bukan Plus. Ini masih lebih bagus di Sharp Aquos V7 Plus. Lebih enak di Sharp Aquos V7 Plus, lebih balance. Tuh suara kecernya, cik 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 cik. Di sini bassnya itu lebih keluar, treble-nya juga lebih keluar dan lebih balance. Agak mendem ya detailnya. Oh ya, di sini ada yang ketinggalan, dan ini satu hal yang memang menjadi khas dari HP-HP Jepang, itu teknologinya selangkah lebih maju dibanding HP-HP dari Cina.
Yang dimana di sini untuk USB udah versi 3.0, tapi ingat di sini belum support display out. Kalau yang support display out itu versi 3.1 dan ke atas ya. Itu kegunaannya cuma transfer data lebih cepat dibanding versi 2.0 ya, transfer data ke laptop. Cuma kalau untuk data masuknya itu bakal lebih kencang versi USB 2.0 yang menggunakan storage bertipe UFS. Jadi sini cuma MC karena itu kecepatan tulisnya UFS lebih cepat. Jadi pengaruhnya cuma di transfer data keluar aja ke laptop. Dan memang rata-rata HP Jepang seperti juga dari Sharp itu untuk USB-nya udah versi 3.0 dan ke atas. Sense 8, Sense 9, R9, R9 Pro itu udah pakai versi 3.1. Kalau untuk HP-HP Cina yang menggunakan USB versi 3.1 itu di seri atasnya, seri flagship itu pun nggak semua. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini unboxing dari Sharp Aquos V7 Plus. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.